Sejumlah peternak ayam petelur mengaku merugi akibat naiknya harga pakan ayam dan minimnya permintaan masyarakat. Di Gianyar, Bali, peternak ayam petelur mengaku mengalami penurunan pesanan di masa pandemi, tetapi harga pakan ayam justru naik. Permintaan telur dari hotel dan restoran kini tidak lagi ramai. Jika sebelumnya harga telur ayam di pasaran seharga Rp47.000 per kerat, kini justru turun menjadi Rp32.000 per kerat. Berarti saat ini Ibu jauh merugi ya dari jualan Ya telur? jauh, jauh sekali Nggak nutup? enggak, apalagi nutup. Ya mungkin nambahin lagi untuk harga pakannya itu yang tidak jalan sekarang. Ya, kita bahas malam ini dengan Presiden Peternak Layar Nasional Ki Musbar Mesdi. Selamat malam, Pak Musbar. Selamat malam kepada Oke, kompas.com. Pak Musbar, ini harga dari telur turun bikin para peternak juga tampaknya marah, kecewa begitu. Sejak kapan sebenarnya harga telur turun, lalu kenapa? Jadi sebetulnya penurunan harga telur ini sudah terjadi sejak awal Januari 2021 dan semakin parah semakin ke bawah per tanggal 25 Januari 2021 ini. Itu loh. Oke. Ya. Sebenarnya apa yang menjadi penyebabnya, Pak? Ini kan banyak nih versinya dari peternak bilang harga pakannya naik, tapi ada yang juga bilang memang dampak PPKM begitu. Terus harga telur turun. Yang mana paling berdampak membuat para peternak agak marah? Baik. Di sini juga dalam kesempatan yang sangat berharga ini, saya menghimbau kepada Presiden Joko Widodo beserta seluruh kabinet yang bergerak dan yang ini untuk masalah sosial masyarakat untuk betul-betul fokus kembali ya kepada bantuan sosial yang selama ini diberikan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan natura. Jadi maksudnya begini, Bu. Jadi sejak awal Januari 2021 kita mengalami penurunan serapan telur di daerah Jabotabek dan Bandung. Ya. Di mana Jabotabek dan Bandung itu menyerap 60% dari produksi nasional kita. Produksi nasional kita itu adalah 12.800 ton per hari. Nah, 60%-nya itu diserap oleh Jabotabek dan Bandung. Hanya sayangnya pada saat ini sesudah memasuki awal tahun ini daerah Jabotabek dan Bandung itu kena zona merah karena penderita COVID-nya semakin tinggi dan juga berpengaruh juga kepada perilaku masyarakat yang ada di Jabodetabek dan Bandung. Mereka menjadi trauma ya. Trauma terhadap kasus COVID yang tidak berhenti-henti. Nah, disinilah yang menyebabkan dampaknya kepada serapan total dari telur ayam yang ada di pasar becek sama pasar retail. Oke, nah Pak Musbar, itu kan salah satunya akibat pandemi begitu. Lantas apa kabar dengan kenaikan harga pakan? Memang kalau dilihat dari data Indeks Mundi, ini harga pakan terus naik ya untuk bungkil kedelai. Apakah para peternak tidak bisa mengalokasikan ke pakan yang lain, kan ada jagung dan lain-lain segala macamnya? Jadi begini Ibu, kalau jagung itu hanya sebagai sumber energi. Jadi kalau bahan baku pakan kita 35% itu impor. Ya, impor itu adalah sumber protein. Yaitu soybean meal dan juga meat bone meal. Soybean meal adalah bungkil kedelai, asalnya adalah dari kedelai, ya kacang kedelai. Nah, sekarang bagaimana bungkil kedelai itu bisa turun apabila kacang kedelai importnya sendiri harganya tinggi di dalam negeri. Ya, itu yang menyebabkan pengrajin tempe kemarin mogok 3 hari. Nah, artinya di situ ya. Nah, harga bungkil kedelai pada saat ini sudah menyentuh $575 per metrik ton. Per tanggal sekarang tanggal 28 hari Rabu kemarin tanggal 26 27 itu sudah menyentuh di angka 575. Oke. Nah, di sini yang kita melihat bahwa ya pengaruhnya ini besar sekali. Jadi kita juga nggak bisa menyalahi pabrik pakan yang naikin harga pakannya terus-menerus.
Karena kondisi perdagangan bungkil kedelai sendiri di tingkat dunia juga mengalami gejolak. Ya, harga dunianya aja sudah meningkat ke 575 US. Sedangkan untuk sampai ke Indonesia itu mereka untuk para pengimpor itu kesulitan kontainer. Oke, baik. Harga ada ya, tapi kontinuitas supply-nya tidak terjaga gitu loh. Oke, Ini kuota yang supply-nya yang tidak menyebabkan- terjaga. Pertanyaan terakhir saya, Pak. Iya. Lantas apa harapan dari peternak layer? Lalu kemudian sekarang kan harga dari telur ayam di tingkat peternak itu kan sampai 16.500 per kilogram. Berapa sebenarnya angka yang diharapkan dan harapannya kepada regulator? Kalau misalnya harga pakan per hari ini sudah di level 5.700 sampai 6.300, harga pakan per hari ini ya Bu ya, itu ada kenaikan dari awalnya 4.700 dan sampai 5.000 rupiah. Oke. Jadi ada kenaikan antara 1.200 sampai 1.600 rupiah per kilo. Kita harapkan dengan level ya harga pakan yang sekarang itu harga telur kita itu di sekitaran antara 22 dan 23 ribu untuk harga on farm-nya, harga di tingkat peternaknya. Ya, ini yang kita harapkan. Tetapi kalau misalnya harga itu kita sesuaikan dengan biaya produksi kita, akan tetapi serapan masyarakat tidak ada, itu akan sia-sia juga. Sekarang bagaimana caranya ada upaya serapan dari masyarakat. Saya pikir kita harus melihat dulu lah permasalahan utama yang menyebabkan trauma dalam masyarakat ini apa sih, gitu loh. Oke. Saya minta sih kepada pemerintah ya untuk melakukan vaksinasi COVID sesegera mungkin untuk daerah Jabodetabek dan Bandung. Jabodetabek Bandung ini kan tempat aktivitas ekonomi secara nasional. Ya. Di situ nanti kalau Jabodetabek dan Bandung bisa kita vaksinasi, terus sistem imunitasnya bisa meningkat, otomatis aktivitas ekonomi yang ada di luar daerah itu akan bergerak dengan sendirinya dan lanjutannya adalah vaksinasi untuk daerah lain. Jadi yang divaksinasi dulu adalah daerah Jabodetabek Bandung gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Pak Musbar, tadi sudah jelaskan saudara bahwa memang harga pakan memang naik, tetapi ternyata pengaruh paling besar terkait dengan pandemi. Itu semua harapan kita ya Pak, agar pandemi segera berlalu dan untuk para peternak bisa kembali untung begitu. Terima kasih Pak, selamat malam. Ya, terima kasih.